Lalu seperti apa strategi yang harus dimainkan timnas U20 menghadapi Suriah dalam laga pemanasan sebelum Piala Asia? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat petang, Bungkus. Selamat petang, Ibrahim. Bungkus, nanti malam melawan Suriah, seperti apa strategi yang harus dipersiapkan oleh Indra Syafri? Rotasi bagaimana yang harus diterapkan? Iya, yang pertama sudah pasti Coach Indra mengatakan akan ada rotasi ya, karena emang ini sifatnya adalah bagian dari persiapan menuju ke Piala Asia, maka rotasi adalah sebuah keharusan. Apalagi jarak pertandingan pertama dengan yang kedua ini kan relatif mepet ya, hanya 2 hari istirahat, dan tentu pemain terutama pemain-pemain yang kondisinya tidak dalam kondisi 100% agak sulit kalau dipaksakan main. Di samping itu kita juga punya banyak pemain yang kemarin juga belum mendapat kesempatan banyak ya. Ada Mufli yang baru bergabung, Jan Slaven bahkan belum bermain. Begitu juga Alvarez Buffon di lini pertahanan. Itu pemain-pemain yang sebelumnya di level ASEAN sering dimainkan, tapi di pertandingan kemarin belum sempat mencicipi menit bermain. Begitu juga pemain-pemain lain seperti Zidane, itu juga tentu perlu mendapat kesempatan karena kita butuh semua pemain dalam kondisi terbaiknya di Piala Asia nanti, dan banyak pemain yang saat ini datang waktunya kan tidak terlalu banyak persiapan ini ya, sehingga pelatih perlu melihat semuanya dalam keadaan seperti apa mereka, berapa menit mereka nanti bisa diandalkan, berapa pertandingan pada saat Piala Asianya berlangsung. Itu semua tentu harus di-assessment atau dilihat langsung oleh pelatih kondisinya, supaya nanti di Piala Asia pelatih sudah punya gambaran tentang formasi maupun kesempatan bermain yang bisa diberikan kepada masing-masing pemain. Kalau Jan Slaven kan dikabarkan akan main nih di malam ini. Ini tidak terlalu memaksakan dengan kondisinya soal kebugaran nih, Bungkus. Iya, memang bukannya tanpa risiko memang ya, tapi pemain juga butuh menit bermain supaya dia mengalami aklimatisasi, sekaligus dia membangun chemistry dengan teman-temannya karena sudah cukup lama tidak main bersama kan. Itu juga dibutuhkan oleh pemain. Yang penting itu menit bermainnya dibatasi, jangan lebih dari 45 tadi kata Coach Indra ya. Dan itu menurut saya hal yang positif, karena Jens juga butuh waktu untuk bersama dengan teman-temannya menyesuaikan lagi, beradaptasi lagi, dan sekaligus mengukur hasil treatment yang dialami selama ini sejauh mana responnya atau progresnya. Penting memainkan Jan Slaven juga dari sisi taktikal, karena kemarin kita melihat dalam pertandingan pertama Indonesia punya banyak peluang, tapi tidak ada striker tipe striker killer gitu ya, striker yang Nomor produktif 9. mencetak gol. Betul, dan itu yang menjadi salah satu problem tidak hanya di timnas kelompok umur 20, 23, tapi juga di senior kita masih punya problem yang sama. Nah, Jan Slaven ini pemain yang di level U20 sudah membuktikan kualitasnya. 7 gol dari 12 pertandingan itu menandakan bahwa dia seorang striker yang cukup subur. Nah, itu yang masih dibutuhkan oleh timnas U20, kehadiran Raven sebagai eksekutor. Oke, jadi dengan 2 pertandingan, ketika usai lawan Suriah bisa ada gambaran nih, formasi ideal starting line up untuk nanti di Piala Asia. Iya, jadi kalau lawan terakhir India itu kan memang levelnya sedikit di bawah 3 tim yang lain. Kalau Indonesia ini kan bersama dengan Suriah itu kan termasuk tim yang nanti bermain di Piala Asia ya. Karena itu memang pertandingan 2 yang pertama ini memang sangat penting. Dan salah satu sisi positif yang kita pelajari dari pertandingan pertama adalah kita masih kurang kuat dalam situasi bola atas. Nah, nanti di Piala Asia itu mungkin akan jadi salah satu tantangan bagi lini pertahanan kita. Pemain-pemain Jordania pintar sekali mengangkat bola ke dalam kotak penalti, dan salah satunya menjadi gol ketika pemain kita belum cukup siap mengantisipasi situasi bola atas ya. Dan ini nanti harus menjadi catatan bagi Coach Indra Syafri dan jajaran pelatih, bagaimana memperbaiki antisipasi terhadap umpan-umpan silang. Karena nanti di Piala Asia saya yakin tipe lawan kita kan juga nggak jauh berbeda. Nanti kita akan bertemu dengan lawan seperti Yaman, seperti Uzbekistan, seperti Iran, yang cara mainnya mungkin kurang lebih sama dengan lawan-lawan yang sekarang kita hadapi. Jadi pembelajaran tentunya sebelum persiapan jelang Piala Asia di China. Iya, Terima kasih Bungkus untuk ulasannya di program Kompas Petang sore hari ini.